Menjelang akhir musim 2024-2025, pendukung Arsenal pasti sudah muak mendengar ejekan yang sama. Fans tim-tim yang jauh di bawah posisi mereka di tabel Liga Premier datang ke Emirates Stadium dan bernyanyi runner-up lagi ole-ole. Memang Gunners finish di posisi kedua lagi, menyamai rekor yang mereka ciptakan sendiri di era Arsene Wenger untuk jumlah runner-up beruntun terbanyak dalam sejarah kasta tertinggi Inggris. Kita bisa menyebutnya berbagai alasan valid untuk membela kampanye Arsenal, entah soal cedera atau lainnya. Tapi sejarah akan mencatat musim lalu sebagai kegagalan. Mikel Arteta menyadari itu dalam pidato penuh semangat dan agresif usai laga kandang terakhir mereka, sambil menyebut rencana transfer setelah tersingkir dari Liga Champions oleh PSG. Jadi, apa yang perlu dilakukan Arsenal? Apa tugas yang menanti Direktur Olahraga baru Andrea Berta? Let's go, mari kita simak. Sebelum ke sana, kita kilas balik bagaimana statement menurut legenda Arsenal Arsene Wenger untuk meriam London berikutnya. Sosok yang kini menjabat sebagai Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA, baru-baru ini memberikan pengakuan lewat mantan kiper Arsenal dan Inggris, David Seaman. Dalam podcastnya, Seaman says, saat ditanya jika dirinya masih menjabat sebagai pelatih, siapa pemain yang akan direkrut Arsene Wenger tersebut? Dirinya pun langsung menjawab dengan cepat, Isak. Menurutnya, Isak dinilai memiliki mentalitas tanpa ampun dalam mencetak gol kualitas yang sangat dibutuhkan Arsenal di lini depan. Namun, mewujudkan impian Wenger itu jelas tidak mudah. The Magpies dikabarkan mematok harga 150 juta pound sterling untuk striker asal Swedia tersebut. Angka yang mungkin membuat Arsenal berpikir dua kali. Hal yang kemudian membuat Arsenal mau tak mau mengalihkan targetan lain ke gelandang Real Sociedad Martin Zubimendi. Para penggemar Arsenal, kalian pasti menyadari tingkat stres mereka meningkat soal status kesepakatan yang konon tinggal selangkah dari selesai. Mengingat sang internasional Spanyol bersikap ragu saat ditanya itu pekan ini. Tentu saja ada opsi, tapi memang sepertinya ini akan jadi musim panas yang berbeda dan panjang. Dan saya tidak tahu bagaimana akhirnya. Saya rasa memikirkan itu bukan prioritas saya sekarang. Saya di sini bersama tim nasional yang sudah cukup menuntut, dan jika harus bilang sesuatu, saya akan bilang. Katanya kepada Radio Gazeta de los Deportes. Meski pernyataan ini samar, laporan dari Spanyol dan Inggris bersikeras kesepakatan ini tidak terancam. Meski ada kemungkinan Real Madrid kini dilatih oleh idola dan mantan pelatih Zubimendi, Xabi Alonso, mengintai negosiasi. Namun, sebaiknya Arsenal segera menyelesaikan ini. Zubimendi diharapkan jadi pengganti jangka panjang Jorginho yang akan kembali ke Brasil bersama Flamengo dengan status bebas transfer sebagai gelandang metronom. Sementara di sisi lain dilaporkan luas bahwa Benjamin Sesko dari RB Leipzig dan Victor Gyökeres dari Sporting CP memimpin daftar penyerang incaran The Gunners. Sesko tampak diunggulkan, tapi bintang Swedia yang seharusnya dipilih. Paket untuk Gyökeres bukan hanya lebih murah, dengan Sporting menurunkan tuntutan ke sekitar 60 juta pound sterling dibandingkan 92 juta pound sterling yang diminta Leipzig untuk penyerang Slovenia mereka. Tapi ia sedang dalam puncak karir dan akan membantu Arsenal bersaing untuk gelar seketika. Kekhawatiran soal standar Liga Portugal valid, terutama mengingat dampak Gyökeres mirip dengan Darwin Núñez saat di Benfica. Tapi rekornya yang bagus di Eropa bersama tim nasional Swedia dan masa lalunya di Championship yang kompetitif bersama Coventry City seharusnya meredakan ketakutan. Tes mata juga menunjukkan Gyökeres jauh dari penyelesaian yang tak konsisten seperti penyerang Uruguay Liverpool. Ini bukan meremehkan Sesko yang hampir pasti akan jadi salah satu penyerang terdepan dunia pada akhir dekade. Tapi ia masih jauh lebih mentah dan merupakan proyek sementara yang dibutuhkan Gunners adalah dampak instan. Jika Arsenal merekrut dua penyerang tengah, satu untuk saat ini dan satu untuk jangka panjang, itu akan mengurangi tekanan yang harus diatasi Sesko. Tapi itu skenario yang sangat tidak mungkin. Di sisi lain, dengan targetan untuk merekrut para pemain idaman,
Arsenal tentunya juga harus berkorban merelakan beberapa pemainnya. Dan kini, Arsenal telah merilis daftar pemain yang bertahan hingga akhir musim, kemudian beberapa pemain bakal hengkang. Jorginho dan Kieran Tierney termasuk di antara pemain yang dilepas klub setelah kontrak mereka berakhir. Berbicara tentang kepergiannya dari Arsenal, Kieran Tierney mengaku sangat bangga bisa mendapat kesempatan memperkuat The Gunners. Hanya ingin mengucapkan terima kasih untuk segalanya sejak hari pertama. Mereka mendukung kami melalui masa-masa baik dan buruk, dan mereka juga mendukung saya melalui beberapa masa sulit, ujar Tierney. Kemudian, bintang-bintang muda yang akan dilepas Arsenal adalah Nathan Butler-Oyedi, Rich Claremont, Kyan Edwards, Jack Visa, Romari Ford, Jimmy Gower, Jack Henry, Max, Salah Eddin Olen, Ismail, Brian Okonkwo, Elian, dan Zakaria Suaib juga dilepas. Satu nama yaitu Sterling, dirinya kini akan kembali ke Chelsea tetapi menghadapi musim panas yang tidak menentu. Tampaknya ada sedikit masa depan baginya di Stamford Bridge meskipun ia masih terikat kontrak dengan klub hingga 2027. Kepindahan lain mungkin menjadi pilihan terbaik bagi kedua belah pihak, tetapi tidak jelas apakah ia akan tetap di Inggris atau mencari untuk pergi ke luar negeri. Sterling telah mengucapkan selamat tinggal kepada Arsenal di media sosial. Dia hanya menulis, "Terima kasih telah membuat keluarga saya merasa diterima," tulisnya. Kepergian sejumlah pemain ini menandai dimulainya perombakan besar di bawah asuhan Mikel Arteta yang bertujuan memperkuat skuad untuk musim mendatang. Terlepas dari apapun, The Gunners memang harusnya musim ini bergerak dan menentukan lebih cepat siapa yang bakal diangkut ke Emirates. Karena kalau kebanyakan mikir dan bimbang terus, ya gitu, kalau nggak ditikung, ya nggak jadi beli. Kan susah lagi Arsenal dan para penggemar. Tapi kita sebagai pendukung Arsenal terus kasih dukungan ke Arteta CS dan semoga saja yang terbaik bisa dicapai oleh Meriam London.